Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bella Novita dengan NIM 0306231045, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di dalam video ini, saya akan mendiskusikan kepada teman-teman semua mengenai Perhimpunan Palang Merah di Indonesia. Berdirinya Perhimpunan Palang Merah di Indonesia atau yang disingkat dengan PMI sebenarnya sudah sejak lama, sebelum masa Perang Dunia Kedua. Saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober tahun 1873, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Het Nederland Indiske Rode Kruis atau yang disingkat dengan NIRK, yang kemudian berubah menjadi Netherlands Rode Kruis Afdeling Indo atau yang disingkat dengan NERKAI. Seiring dengan pergeseran waktu, timbul semangat untuk mendirikan PMI, tepatnya diawali sekitar tahun 1933. Rencana pendirian ini dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahder de Johan. Nah, rencana itu mendapat dukungan luas, terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut dalam sidang konferensi NERKAI pada tahun 1940, walaupun akhirnya ditolak. Keberadaan Perhimpunan Palang Merah di Indonesia dengan segala aktivitasnya mendapat pengakuan melalui yang pertama keputusan Presiden pada RIS nomor 25 tanggal 16 Januari tahun 1950 menunjukkan bahwa Perhimpunan Palang Merah Indonesia sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan Palang Merah di Republik Indonesia menurut Konventif Geneva pada tahun 1864 sampai tahun 1949. Keputusan Presiden pada nomor 246 tanggal 29 November 1963. Melalui Kepres ini, pemerintahan Republik Indonesia mengesahkan tugas pokok dan kegiatan-kegiatan Palang Merah Indonesia yang berasaskan perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada nomor 23 tahun 1972, berdasarkan peraturan ini, PMI dapat menyelenggarakan pertolongan pertama maupun menyelenggarakan pendidikan pertolongan pertama serta dapat mendirikan pos pertolongan pertama. Dan yang keempat, peraturan pemerintahan nomor 18 tahun 1980, peraturan ini memberikan tugas khusus pada Perhimpunan PMI untuk menyelenggarakan upaya kesehatan transfusi darah atau yang disingkat dengan UKTD. Selanjutnya yaitu yang kelima, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau yang disingkat dengan AD dan atau ART. PMI disahkan pertama kali oleh pemerintah melalui keputusan Presiden RIS nomor 25 tahun 1950. Namun pada perkembangannya, AD atau ART dapat disempurnakan oleh Musyawarah Nasional PMI. Adapun tujuannya PMI yaitu untuk membantu dan meringankan terhadap sesama manusia yang tidak membeda-bedakan agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, dan pandangan politik. Pada organisasi PMI ini, ada 12 tokoh-tokoh yang pernah menjabat sebagai ketua PMI. Yang pertama, ada Dr. Handes Muhammad Hatta. Beliau pernah menjabat sebagai ketua pada tahun 1945 sampai 1946. Yang kedua, Sutarjo Kardo Hadikusumo pada tahun 1946 sampai 1948. Yang ketiga, BHJ Bintoro pada tahun 1948 sampai 1952. Yang keempat, Profesor Dr. Bahder Johan pada tahun 1952 sampai 1954. Yang kelima, PAA Paku Alam 8 pada tahun 1960 sampai 1966.
Dan yang keenam, Letjen Abri Basuki Rahmat pada tahun 1966 sampai 1969. Yang ketujuh, Profesor Dr. Satrio pada tahun 1970 sampai 1976. Yang kedelapan, Dr. Haji Suyoso Sumo di Mejo pada tahun 1982 sampai 1986. Yang kesembilan, Dr. Haji Ibnu Sutowa pada tahun 1986 sampai 1992. Dan yang ke-10, Haji Siti Hardianti Rukmana pada tahun 1992 sampai 1998. Yang ke-11, Dr. Haji Marim Muhammad MSI pada tahun 1998 sampai 2009. Dan yang terakhir yaitu yang ke-12, Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala pada tahun 2009 sampai Pertahanan. Prinsip bantuan PMI yang pertama, memberikan bantuan kepada korban pertikaian bersenjata dan korban bencana alam yang dilaksanakan secara otonom, sejalan dengan prinsip dasar gerakan dan bekerja sama dengan pemerintahnya. Yang kedua, bantuan PMI bersifat darurat dan langsung serta merupakan pendukung pelengkap dari bantuan pemerintah. Yang ketiga, secara struktural, PMI memiliki ikatan atau mata rantai organisasi yang sangat kuat, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Sekian hasil diskusi dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kesalahan datang dari saya dan kebenaran datang dari Allah. Saya Bella Novita, pamit undur diri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.